Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, para bunda dan para suster yang terkasih. Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan episode ke-35. Sebagai informasi, kegiatan Festival Api Karunia Tuhan akan dilaksanakan 2 minggu berturut-turut dalam 2 kali kesempatan. Catat tanggalnya, yaitu tanggal 7 dan tanggal 14 Desember 2022. Sore hari di Jakarta. Waktu, tempat, dan keterangan lebih detail akan disampaikan kemudian. Dan saudara-saudari, kita hari ini akan melihat peran wanita-wanita hebat, khususnya Yudit. Kita lihat bagaimana orang Israel pada zamannya, pada waktu itu, sungguh mengalami ketakutan, kekhawatiran karena serbuan bangsa Asyur. Tetapi Yudit digunakan Tuhan, seorang wanita saleh ini, digunakan Tuhan untuk menyusun strategi yang jitu, dan akhirnya menang. Sungguh luar biasa wanita saleh ini, kita bisa belajar dan memetik inspirasi dari pendalaman episode ini. Karena itu, selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu kita sudah mulai mencoba memahami kitab Yudit. Secara garis besar kita sudah melihat bahwa kitab ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bab 1 ayat 1 sampai bab 7 ayat 32 bercerita mengenai Nebukadnezar yang ingin mengalahkan seluruh dunia. Termasuk di dalamnya adalah penyerangan terhadap Yudea. Nanti yang diceritakan sebuah kota namanya Betulia. Umat Allah Perjanjian Lama, Israel ketakutan. Itu akhir dari bagian yang pertama. Ketika umat Allah Perjanjian Lama sampai pada titik itu, muncullah pahlawan yang namanya Yudit. Yudit itu memang nama diri, tetapi sebetulnya merupakan sebutan umum yang berarti orang Yahudi perempuan. Itu garis besar yang sudah kita lihat. Garis kecilnya kita sudah mulai, sudah seperti tadi sudah dikatakan bahwa Nebukadnezar ingin mengalahkan seluruh dunia, mulai dengan perang antara Nebukadnezar dengan Raja Media yang namanya Arfaksad. Arfaksad kalah. Dan sesudah itu karena perintah Nebukadnezar tidak diindahkan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar itu, maka diputuskanlah semua bangsa itu akan dibasmi. Yang menjadi pahlawan, yang menjadi panglima perang dari Nebukadnezar namanya Holofernes. Bab 2, kalau kita melihat judulnya ayat 21 sampai 28, perjalanan bala tentara Holofernes. Dan kemudian semua harus menyembah dia. Di dalam ekspansi itu kita baca pada bab 3 ayat 8. Saya baca lagi. Namun demikian, tempat-tempat suci mereka dihancurkan Holofernes, dan tugu-tugu berhala ditebangnya. Sebab sudah ditugaskan kepada Holofernes untuk membinasakan semua Allah
huruf kecil di bumi, sehingga segala bangsa bumi menyembah Nebukadnezar semata-mata, dan segala bahasa serta suku mereka menyebutnya sebagai Allah. Inilah tujuan ekspansi itu. Dan ketika ekspansi berkembang terus, sampailah pada bab 3 ayat 9 dikatakan begini, ia pun datang pula di daerah yang berhadapan dengan Esdrelon, di dekat Dotaya yang letaknya di depan pegunungan besar Yudea. Ini yang sudah kita bicarakan. Jadi ekspansi Nebukadnezar ke wilayah itu berhasil, berhenti di depan pegunungan Yudea. Kita lanjutkan sekarang dengan cerita selanjutnya. Sebetulnya ini adalah kisah-kisah saja yang bisa dibaca sendiri, tapi biarlah kita baca bersama-sama. Kalau nanti moga-moga dengan garis-garis besar ini saudara-saudara sekalian tertarik untuk membaca lebih detail, menarik sekali. Nah, ketika orang-orang Yahudi mendengar bahwa ekspansi itu berhasil, dan tentara yang menyerang, yang melaksanakan ekspansi itu dahsyat, mereka ketakutan, tetapi bukan ketakutan yang lalu tidak berbuat apa-apa. Bahkan sebaliknya, ketika mereka ketakutan, mereka menyiapkan diri untuk menahan serangan Holofernes itu. Kita bisa baca pada bab 4 ayat 4-5. Dari sebab itu, mereka mengirimkan kabar ke seluruh daerah Samaria, ke kota Kona dan selanjutnya. Ayat 5. Puncak gunung-gunung yang tinggi diduduki, dan semua kampung yang ada di situ ditemboki, dan ditaruhlah di dalamnya perbekalan untuk menyiapkan perang. Nah, ini namanya menantang pasukan Holofernes. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk menyiapkan perang itu? Menarik bahwa yang mereka lakukan bukan hanya persiapan logistik, tetapi juga terus berdoa. Itu diceritakan pada bab 4 ayat 9. Kita baca sebentar. Semua laki-laki Israel berseru kepada Allah dengan asyik sekali, dan juga merendahkan diri dengan sangat asyiknya. Mereka sendiri, istri serta kanak-kanak mereka, juga ternak, segala perantau, orang upahan dan budak belian, mereka mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Di langkah yang pertama adalah mengadakan ibadat tobat. Termasuk ternak-ternak disuruh ibadat tobat. Bab 4 ayat 13. Nah, ini menarik. Seruan mereka didengarkan oleh Tuhan, yang dengan kasihan memandang kesesakan mereka. Beberapa hari lamanya umat di seluruh Yudea berpuasa, dan juga di Yerusalem di hadapan bait suci Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mungkin bagus kalau ini dibaca nilai rohaninya ketika orang-orang ini berhadapan dengan segala macam tantangan. Mereka tidak pernah lupa berdoa. Jadi tidak hanya menyusun strategi, itu juga penting, tetapi doa rupa-rupanya juga menjadi salah satu jurus kunci bagi umat Allah Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi itu, untuk menghadapi segala macam tantangan. Ayat 15, mereka terus berdoa, abu tertabur di atas serban mereka. Dengan sekuat tenaga berserulah mereka kepada Tuhan, semoga Tuhan mengunjungi seluruh kaum Israel dengan kebaikan hatinya. Jadi Israel siap perang lahir batin.
Yang selanjutnya terjadi apa? Ketika Holofernes, panglima perang itu, mendengar bahwa orang-orang Yahudi siap perang, itu diceritakan pada bab 5 ayat 1. Dalam pada itu dikabarkan kepada Holofernes, panglima besar bala tentara Asyur, bahwa orang Israel bersiap-siap untuk bertempur, dan bahwa mereka menutup jalan-jalan di pegunungan, menemboki puncak gunung-gunung yang tinggi, dan memasang perangkap-perangkap di dataran. Ketika mendengar itu, tentu saja sebagai panglima perang, Holofernes mencari info. Ayat 2, maka menggeramlah ia dengan hebatnya. Dipanggilnya semua pemuka Moab, para panglima Amon, dan para satrap dari daerah pantai. Lalu dia bertanya, "Hai orang-orang Kanaan, beritahukanlah kepadaku bangsa apa itu yang duduk di pegunungan dan manakah kota-kota yang didiami mereka?" Mencari informasi tentang orang-orang Yahudi yang akan bertahan itu. Muncul seorang tokoh namanya Akhior. Diceritakan pada ayat 6, ayat 5. Karena ini nanti sangat menentukan, kita lihat beberapa ayat yang penting. Maka Akhior, penguasa semua Bani Amon, menyahut sebagai berikut. Jadi menjawab permintaan Holofernes mengenai informasi tentang orang Yahudi. "Sudilah tuanku mendengar perkataan yang hendak diucapkan hamba Tuan. Maka hamba akan memberitahukan kepada Tuan kebenaran tentang bangsa yang mendiami pegunungan di dekat tuanku ini. Tiada dusta akan keluar dari mulut hamba Tuan." Akhior maju untuk menjelaskan. Nah, sekarang yang diceritakan itu mengenai orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu adalah sejarah. Kita ingat sejarah dari mana Abraham dulu dipanggil dari Haran menuju Kanaan, mulai dari Ur-Kasdim dari selatan ke utara, kembali ke Kanaan. Nah, itulah yang diceritakan. Kita baca ayat-ayat yang menyangkut pokok-pokoknya. Ayat 6. Adapun bangsa itu adalah keturunan orang-orang Kasdim. Ingat ketika kita berbicara mengenai kitab Kejadian, panggilan Abraham, dari selatan, Ur-Kasdim, ke Haran, terus ke Kanaan yang disebut tanah terjanji itu. Dahulu mereka diam di Mesopotamia, karena mereka tidak mau menganut Allah nenek moyang mereka yang tinggal di negeri Kasdim. Ini sudah tafsiran. Dulu kita berbicara Abraham dan nenek moyangnya itu bermigrasi. Alasan sosialnya adalah mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi di sini sudah ditafsirkan, karena mereka tidak mau menganut Allah nenek moyang mereka yang tinggal di negeri Kasdim. Agama nenek moyangnya telah ditinggalkan mereka untuk menyembah yang berkuasa di surga, yaitu Allah yang mereka kenal. Ringkasan sejarah panggilan Abraham. Loncat ayat 8. Oh sudah. Kemudian diceritakan bahwa akhirnya bangsa itu sesudah masuk ke tanah Kanaan, sejarahnya panjang, dibuang ke Mesir. Kita baca ayat 12 sampai 13. Yang sebelumnya itu perjalanan sampai mereka menjadi budak di Mesir. Maka berserulah mereka kepada Allahnya. Lalu Allah memukul seluruh negeri Mesir dengan bala-bala yang tak tersembuhkan. Karenanya orang-orang Mesir mengusir mereka. Nah, itu Eksodus, keluaran umat Allah perjanjian lama dari Mesir.
Ini agak aneh karena dikatakan di situ Achior, penguasa semua Bani Amon. Ini bukan orang Yahudi, tetapi berbicara mengenai sejarah keselamatan Allah untuk umat terpilih Israel. Terus ayat 15. Dan mereka sendiri diam di negeri orang-orang Amon. Ayat 13. Allah mengeringkan Laut Merah di depan mereka, menuntun mereka di jalan menuju Gunung Sinai dan daerah Kades Barnea. Terus sejarahnya berlangsung panjang, masuk ke tanah terjanji, menjadi kerajaan. Kita ingat kerajaan Daud, Saul, Daud, Salomo, kerajaan pecah, merosot terus. Akhirnya bangsa ini dibuang. Bab 5 ayat 15. Dikatakan begini, dan mereka sendiri diam di negeri orang-orang Amon dengan kekuatannya. Mereka membasmi orang Hesibon, kemudian mereka menyeberang sungai Yordan, lalu disuruh di seluruh daerah pegunungan mereka miliki, diusirnya orang-orang dan selanjutnya. Ayat 19. Oleh karena berbalik kepada Allah, maka sekarang mereka sudah kembali dari perantauan. Ayat 18, itu pembuangan ke Mesir. Tetapi ketika mereka menyimpang dari jalan hidup yang sudah ditentukan Allah bagi mereka, maka mereka dibasmi dengan banyak peperangan yang berlangsung lama sekali. Mereka diangkut tertawan ke negeri yang bukan negeri mereka sendiri. Jadi masuk tanah terjanji, sejarah panjang diringkas, akhirnya mereka sampai ke pembuangan. Tidak dibiarkan merana di pembuangan, mereka dibebaskan. Ayat 19. Oleh karena berbalik kepada Allah, maka sekarang mereka sudah kembali dari perantauan, di mana mereka telah dicerai-beraikan. Mereka kembali memiliki kota Yerusalem. Yang menarik sekali lagi adalah Achior yang bukan orang Yahudi bercerita mengenai sejarah keselamatan Allah khususnya bagi umat terpilih ini. Sehingga sejarah ini menjadi sangat penting kalau kita mau memahami seluruh isi perjanjian lama. Itulah pokok-pokok pilar-pilar sejarah, tonggak-tonggak sejarah umat Allah perjanjian lama. Di sini menjadi sangat penting konteks sejarah yang sudah beberapa kali kita bicarakan sebelum ini. Nah, kesimpulannya apa? Usul Achior, ayat 20. Makanya, junjungan Tuanku, jikalau pada kaum ini terdapat suatu kesalahan, sehingga mereka telah berdosa kepada Allahnya, dan kita dapat memastikan bahwasanya sungguh ada batu sandungan itu pada mereka, maka baiklah kita maju untuk memerangi mereka. Karena apa? Karena kalau umat Israel itu tidak setia kepada Allah, pasti gampang dikalahkan. Gampang sekali. Karena andalan mereka adalah Allah. Sebaliknya, ayat 21. Jikalau tidak terdapat suatu pelanggaran pada bangsa itu, maka hendaklah Tuanku berjauh saja. Lalu ini kuncinya, sebab mungkin Tuhan dan Allah mereka menjadi perisai mereka, sehingga kita nanti menjadi ternista di hadapan seluruh bumi. Jadi itulah ringkasan sejarah Israel sebetulnya. Ketika mereka tidak taat kepada Allah, ya mudah sekali dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi kalau mereka tidak seperti itu, artinya tetap taat kepada Allah, jangan coba-coba mengalahkan mereka. Karena pasti mereka akan menang, Tuhan dan Allah mereka menjadi perisai bagi mereka. Itu nasihatnya Achior, bijaksana sekali.
Apakah diterima? Tidak. Holofernes sangat percaya kepada kekuatan pasukannya yang hebat itu. Bahkan Achior yang memberikan nasihat seperti itu akan dibunuh. Karena apa? Karena kata-kata Achior itu mengecilkan hati pasukan. Mestinya membesarkan hati pasukan, mari maju terus perang. Achior memberikan pilihan, jangan coba-coba kalau mereka tidak sedang berdosa terhadap Tuhan. Itulah yang dikatakan pada ayat 22, ayat 22 maaf. Setelah Achior selesai berbicara, maka seluruh rakyat yang berdiri di sekeliling kemah itu menggerutu. Para pembesar Holofernes dan segenap penduduk daerah pantai serta penduduk negeri Moab mengusulkan supaya Achior dibunuh saja. Katanya, tak perlu kita takut kepada orang Israel, sebab mereka itu sungguh suatu bangsa yang tidak berdaya dan tidak kuasa untuk menghadapi ikatan perang yang kuat. Baiklah kita maju saja, niscaya mereka menjadi umpan belaka untuk seluruh tentara tuanku, hai junjungan Holofernes. Selanjutnya, Holofernes mempersoalkan Achior, siapa dia yang berani berbicara seperti itu? Siapa Allah yang disampaikan oleh Achior akan menjadi perisai bagi orang Israel? Bab 6 ayat 2. Kita baca mulai ayat 1. Ketika gempar dari orang-orang yang dikeliling Dewan Penasihat itu sudah padam, berkatalah Holofernes, panglima besar Asyur, di hadapan segenap raja kaum asing itu kepada Achior serta Bani Amon sebagai berikut. Siapakah gerangan engkau, hai Achior? Dan kamu orang-orang upahan dari Amon, maka engkau berlagak nabi di tengah-tengah kita, seperti sekarang ini dengan berkata bahwa kita tidak boleh maju untuk memerangi umat Israel, seolah-olah Allah akan menjadi perisai bagi mereka. Siapakah Allah adanya kecuali Nebukadnezar? Baginda akan mengirimkan kekuatannya lalu membasmi orang Israel dari muka bumi, dan Allah mereka tidak akan dapat melepaskan mereka. Akhirnya Achior diserahkan kepada orang Yahudi. Tidak menjadi penasehat, tidak menjadi bagian dari pasukan Holofernes lagi. Itu diceritakan pada bab 6 ayat 10, dilanjutkan pada bab 18 ayat 20. Kita baca saja bab 6 ayat 18 sampai 20. Maka seluruh rakyat Israel merebahkan diri dan sujud menyembah di hadapan Allah seraya berseru katanya, Tuhan yang berkuasa di surga, pandanglah kecongkaan mereka dan kasihanilah bangsa kami yang direndahkan, dan lihatlah pada hari ini dengan rela muka orang-orang yang telah dikuduskan kepadamu. Mereka pun lalu menghibur Achior dan sangat dipuji mereka. Nah, Achior sekarang ada di lingkungan orang-orang Yahudi. Bab 7 itu adalah pertempuran. Holofernes menyerang, Betulia dikepung, bab 7 ayat 12. Kalau melihat judul bab 7, Betulia dikepung, itu kota pertahanan mereka. Mereka dibuat kekurangan air, habis persediaannya, mereka dibuat lapar, bab 7 ayat 14, bab 7 ayat 12 misalnya, hendaklah tuanku tinggal saja di perkemahan dan memelihara setiap laskar dari bala tentara tuanku. Biarlah hamba-hamba tuanku ini menguasai sumber yang berpancar pada kaki gunung itu.
Kalau airnya tidak ada ya pasti pada waktu tertentu akan tidak bisa bertahan lagi. Ayat 14. Maka mereka akan merana karena lapar, mereka sendiri serta istrinya, dan selanjutnya. Israel putus asa. Kenapa? Merasa ditinggalkan oleh Allah. Bab 7 ayat 25. Kini tiada penolong lagi bagi kita, melainkan Allah telah menyerahkan kita ke dalam tangan mereka, sehingga kita menggeletak di hadapan mereka karena kehausan, sampai kita binasa sama sekali. Putus asa. Apakah ceritanya berhenti di situ? Pasti tidak. Kalau berhenti di situ tidak jadi nanti kitab Yudit ini diceritakan sampai akhir. Dinasihati oleh pemimpin kota Betulia yang namanya Usia pada bab 7 ayat 30 sampai 32 supaya tetap bertahan. Minta waktu 5 hari. Kalau nanti 5 hari tidak ada penyelesaian ya sudah menyerah. Tapi tunggu 5 hari, jangan menyerah sekarang. Ayat 30 bab 7. Lalu berkatalah Usia kepada mereka, tetapkan hati saudara-saudara, hendaknya kita tahan 5 hari lagi. Dalam waktu itu Tuhan Allah kita kiranya akan mengarahkan kasih-Nya kepada kita. Niscaya kita tidak Ia tinggalkan untuk selama-lamanya. Diminta bertahan 5 hari. Nah, itu babak pertama, bagian pertama selesai. Sekarang bagian kedua. Yudit tampil sebagai pahlawan. Ini menarik sekali. Ketika para pemimpin yang biasa, raja, imam, nabi, sudah tidak tahu berbuat apa lagi, tampil pahlawan perempuan. Ini sangat revolusioner di dalam lingkungan masyarakat zaman itu yang tanda petik tidak menghargai perempuan. Ditampilkan seorang Yudit, orang Yahudi perempuan, yang akan membebaskan umatnya dari keputusasaan dan dari musuh. Kita baca bagian yang kedua, pokok-pokoknya. Identitas Yudit, yang singkat saja dulu, yang panjang sudah pernah kita sebut kalau tidak salah. Nanti kita lihat lagi. Identitas Yudit, bab 8 ayat 4. Adapun Yudit sudah tinggal di rumahnya sebagai janda 3 tahun 4 bulan lamanya. Didirikannya sebuah gubuk di atas sotoh rumahnya, dikenakannya kain kabung pada pinggangnya, dan dipakainya pakaian sebagaimana pantas bagi dia seorang janda. Perempuan janda lagi, tidak punya anak lagi, sudah secara sosial sangat rendah. Ayat 7, ia cantik parasnya, sangat elok kelihatannya. Suaminya Manase telah meninggalkan baginya emas dan perak, budak-budak, sahaya-sahaya, ternak, dan ladang. Ia tinggal di rumah miliknya itu. Lalu ayat 8 ringkasannya, tiada satu orang pun dapat mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, sebab ia sangat takut akan Allah. Nah, ini Yudit. Identitas perempuan Yahudi, identitas perempuan dalam kitab suci. Ayat 9, Yudit pun mendengar tentang celaan rakyat terhadap para pemimpin kota, karena rakyat tawar hati akibat kekurangan air. Yudit mendengar peristiwa itu, apa yang dia lakukan? Bab 8, ayat 8
bab 8 ayat 9 sampai 16 dan kemudian ayat berapa ya? Ayat 11. Setelah mereka datang kepadanya, maka Yudit berkata kepada mereka. Sekarang Yudit berbicara, sesudah mendengar bahwa pemimpin-pemimpin sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengarkanlah aku ini, hai pemimpin-pemimpin penduduk Betulia. Memang tidak tepatlah apa yang telah kamu katakan pada hari ini di hadapan rakyat. Kamu telah angkat sumpah demi Allah, dan kamu telah mengatakan bahwa kamu akan menyerahkan kota ini kepada musuh-musuhnya. Apabila Tuhan dalam hari-hari ini tidak memberikan pertolongan kepadamu. Lalu para pemimpin itu dicela oleh Yudit. Siapa gerangan kamu ini? Maka kamu sampai mencobai Allah pada hari ini, serta menaruh diri kamu di atas Allah, di tengah-tengah anak-anak manusia. Masakan kamu hendak menguji Tuhan yang Maha Kuasa? Lihat pemimpin agama, pemimpin kota dikritik keras seperti ini oleh Yudit. Yang tidak biasa sekali lagi pada zaman itu, mana ada perempuan mengkritik para pemuka agama pada zaman itu, tidak ada. Tentu saja Yudit tidak hanya mengkritik para pemuka, tetapi dia menawarkan diri untuk bertindak. Itulah yang dikatakan mulai ayat 32. Saud Yudit kepada mereka, dengarkanlah aku ini. Aku hendak melakukan sesuatu yang turun-temurun akan dikisahkan kepada anak-anak bangsa kita. Kamu hendaklah berdiri di pintu gerbang kota pada malam ini juga, maka aku hendak keluar bersama dengan dayangku. Jadi dia berada di kota Betulia yang sudah dikepung. Dia mengatakan, saya akan keluar dari kota Betulia, mau kemana? Mau menghampiri perkemahan pasukan Holofernes. Yang sangat bagus dikatakan begini, ayat 35, bab 8, ayat 35, ayat 34. Tetapi kamu jangan menyelidiki apa yang hendakku perbuat. Ini strategi rahasia. Sebab aku tidak akan mengatakan apa-apa kepadamu hingga sudah terlaksana apa yang hendak kulakukan. Maka berkatalah Uzia dan para pemimpin kepada Yudit selama jalan, semoga Tuhan Allah melindungi engkau untuk menghukum para musuh kita. Kemudian mereka keluar dari gubuk itu dan pergi ke tempat penjagaan masing-masing. Jadi Yudit menyediakan diri untuk memimpin. Bukan untuk memimpin, tetapi membuat strategi sehingga pasukan Holofernes nanti kocar-kacir pulang. Menarik lagi, sesudah itu diceritakan doa Yudit. Doanya apa? Panjang. Kita baca beberapa ayat yang memberikan warna yang mengungkapkan keyakinan Yudit pada waktu itu. Jadi yang akan bertindak adalah Yudit, yang sudah mempunyai strategi mengalahkan pasukan itu. Tetapi pada ayat 12, bab 9, doanya begini. Ya, Allah Bapakku, Allah pusaka Israel, penguasa langit dan bumi, pencipta air, Raja segala makhluk, dengarkanlah doaku. Berilah supaya perkataanku dan akalku itu mendatangkan luka-luka dan bilur-bilur kepada mereka yang merencanakan yang pahit-pahit terhadap perjanjianmu, terhadap rumahmu yang suci, puncak bukit Sion dan rumah milik anak-anakmu.
buatlah yang disuruh membuat siapa? Ya Tuhan Allah itu. Buatlah seluruh umatmu dan setiap suku menjadi insaf, sehingga mereka mengetahui bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan segala kekuatan dan kekuasaan, dan bahwa tiada lainlah yang menjadi perisai bagi bangsa Israel kecuali Engkau. Yudit itu berdoa supaya Allah bertindak. Apa yang kemudian terjadi? Bab 10, Yudit mulai melaksanakan strateginya. Yudit pergi ke perkemahan Asyur. Nanti dibaca sendiri ayat-ayatnya, misalnya bab 10 ayat 11, Yudit serta pelayannya melanjutkan perjalanannya di lembah sampai terjumpai oleh pos penjagaan depan orang-orang Asyur. Dengan gagah berani masuk mendekati perkemahan orang Asyur. Ditanya, kamu siapa? Ayat 12. Lalu diceritakan strategi Yudit ingin hadap Holofernes. Bab 10 ayat 12, 13, 14. Ayat 10. Ayat 12. Sahutnya, aku ini seorang perempuan Ibrani. Aku melarikan diri dari mereka, karena tidak lama lagi mereka akan diserahkan menjadi mangsa kamu. Ini kan strateginya Yudit pinter banget menurut ini ya. Membuat musuh-musuhnya itu merasa paling kuat. Pasti bangsa saya akan dikalahkan. Maka saya menyerahkan diri ke sini supaya saya tidak ikut dibasmi seperti bangsa-bangsa kami ini. Lalu dia ingin menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Holofernes, panglima pasukan itu. Ayat 20. Kemudian keluarlah beberapa jenang dan semua pejabat Holofernes yang mengantar Yudit masuk ke kemah itu. Adapun Holofernes sedang berbaring di pembaringannya dan sebagainya. Akhirnya dipertemukanlah oleh para lingkaran Holofernes itu, Yudit dipertemukan dengan Holofernes. Apa yang dikatakan, apa yang terjadi kemudian? Nah, kemudian taktik lagi, strategi lagi. Holofernes dipuji-puji setinggi langit. Bab 11 ayat 7. Sahut Yudit kepada Holofernes, sambutlah perkataan hamba ini, perkenankanlah saya ini berbicara di hadapan tuanku. Maka hamba tidak akan memberitahukan dusta kepada tuanku pada malam ini. Padahal dia akan berdusta. Sekiranya tuanku menuruti perkataan sahaya, niscaya Allah akan melakukan sesuatu bagi tuanku, dan tiada satupun dari rencana tuanku yang akan gagal. Sebab demi Nebukadnezar, Raja bumi semesta, dan demi kekuasaan Sri Baginda yang mengutus tuanku untuk mengurus segala yang hidup, bukan hanya manusia dan selanjutnya. Memuji-muji Holofernes. Lalu kemudian dia menyampaikan rancangannya. Rancangannya seperti apa? Ayat 15 bab 11. Maka dari itu akan terjadilah sebagai berikut. Segera setelah diberitahukan kepada mereka dan sesuai dengannya, mereka akan diserahkan kepada tuanku untuk dibasmi. Kenapa bisa begitu? Kok bisa dibasmi? Bab 11 ayat 10 sebelumnya. Bab 11 ayat 10. Dari sebab itu ya junjungan dan tuanku, jangan tuanku mengabaikan perkataannya.
Sebaliknya, baiklah tuanku perhatikan, sebab benar semuanya. Ini yang tadi dikatakan oleh Achior, diulang lagi. Memang bangsa kami tidak dihukum, dan pedang pun tidak berdaya terhadap mereka apabila mereka tidak berdosa kepada Allah mereka. Membenarkan kata-kata Achior. Tetapi sekarang maut akan menimpa mereka, supaya tuanku jangan dipukul mundur dan gagal. Sebab mereka telah dihinggapi dosa yang dengannya Allah dimurkakan apabila yang tak senonoh itu mereka lakukan. Kenapa Yudit bisa mengatakan bahwa bangsanya itu sedang berdosa terhadap Allah? Ayat 12. Karena sejak makanannya habis dan airnya pun berkurang, telah diambilnya keputusan untuk menjatuhkan tangannya kepada ternak mereka, dan telah ditentukannya menghabiskan semuanya yang dilarang hukum Allah untuk dimakan. Jadi sebetulnya Holofernes ini sedang ditipu. Meskipun Yudit mengatakan, saya tidak akan berbohong terhadap Anda, tetapi ternyata berbohong, tapi bohongnya ini demi bangsanya. Ternyata perkataan Yudit diterima, bab 11, ayat 20-23, dan kepada Yudit diberi janji. Janjinya apa? Bab 11 ayat 23. Rupamu sungguh manis, dan segala tamu baiklah adanya. Apabila engkau berbuat sebagaimana kau katakan, maka sekarang Allahmu akan menjadi Allahku, dan engkau akan mendapat kedudukan dalam istana Raja Nebukadnezar, lalu engkau menjadi termasyhur di seluruh bumi. Holofernes kena tipu. Nah, karena Yudit sudah begitu, hatinya sudah begitu tertawan oleh Yudit sudah begitu menawan hati Holofernes, maka sebagai hadiahnya dia diperkenankan keluar masuk kemah, perkemahan pasukan Holofernes. Bab 12 ayat 5-6. Bab 12 ayat 5-6. Kemudian Yudit diantar oleh para pejabat Holofernes masuk ke dalam kemah, dan tidurlah ia hingga tengah malam. Pada waktu jaga pagi ia bangun, dan selanjutnya. Nah, ini jebakan Yudit. Jebakannya apa? Jebakannya adalah perjamuan yang direncanakan oleh Holofernes sebagaimana diceritakan pada bab 12 ayat 10 dan selanjutnya. Maka terjadilah pada hari keempat Holofernes mengadakan perjamuan minum-minum untuk para hambanya semata-mata. Dari antara para pegawai lainnya tidak seorang jua pun diundang olehnya. Tentu yang diundang adalah Yudit. Ayat 13. Bagoas pun lalu pergi dari hadapan Holofernes, datanglah ia kepada Yudit dan berkata, undangan untuk Yudit. Saud Yudit ayat 14, siapa gerangan aku ini sampai menentang tuanku? Bahkan bergegas-gegas hendak ku perbuat apa saja yang dipandang baik olehnya. Hal sedemikian itu akan menjadi sukacita bagiku hingga saat ajalku. Perjamuan besar, apa yang terjadi? Nah ini, Holofernes terlalu banyak minum. Diceritakan pada ayat 20. Bab 12 ayat 20. Holofernes bergembira atas Yudit
dan minum amat banyak air anggur. Bahkan, ini lucu, bahkan sebanyak itu belum pernah diminumnya pada satu hari sepanjang seluruh umur hidupnya. Saking gembiranya kedatangan Yudit, maka minum sampai bukan hanya sepuas-puasnya, tetapi sebanyak-banyaknya. Yang terjadi kemudian kita bisa menebak, semua orang pulang dari pesta itu, hanya tinggal Yudit dan Holofernes. Strateginya berhasil, dan sekarang akan dilakukan, yaitu membunuh Holofernes. Itulah yang diceritakan dimulai pada bab 13 ayat 4-5. Kini semua orang sudah pergi dari situ, baik dari yang tinggi maupun dari yang rendah kedudukannya, tidak ada seorang pun yang tinggal di ruang tidur lagi. Maka Yudit menghampiri pembaringan Holofernes seraya dalam hati berkata, "Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, sudilah kiranya dengan rela memandang pekerjaan tanganku pada saat ini yang akan menjadi keluhuran Yerusalem." Kemudian ayat 6, dihampirinya cagak pembaringan di dekat pada kepala Holofernes. Dari situ diambilnya pedang Holofernes sendiri. Didekatinyalah pembaringan itu, dipegangnya rambut kepala Holofernes, lalu berkatalah ia, "Ya Tuhan Allah Israel, kuatkanlah aku pada saat ini." Maka diparangnya tengkuk Holofernes sampai 2 kali dengan segenap kekuatannya, dan begitu dipenggalnya kepalanya. Yudit berhasil menjalankan strateginya. Tidak berhenti di situ, kitab ini ditutup dengan sebagian besar adalah doa-doa pujian. Yudit memuji Allah, bab 13 ayat 11. Bab 13 ayat 11. Dari kejauhan berteriak-teriaklah Yudit kepada para penjaga di atas pintu gerbang kota, katanya, bukakanlah pintu gerbang ini, Allah menyertai kita." Lalu doanya, "Ya Allah, kita masih juga melakukan sesuatu yang hebat di Israel, dan kuasalah ia terhadap para musuh sebagaimana kini telah dilaksanakannya juga." Sesudah Yudit memuji Allah, sekarang gilirannya umat. Ayat 17, bab 13. Seluruh rakyat tercengang sekali, dan dengan membungkuk bersembah sujudlah mereka kepada Allah. Maka serempak mereka berkata, "Terpujilah Engkau Allah kami, yang pada hari ini telah merendahkan para musuh umat-Mu." Sesudah rakyat berdoa, Uzia, para pemimpin kota itu berkatalah kepada Yudit, "Allah yang Maha Tinggi memberkatilah engkau, hai anakku." Jadi berdoa berjalan terus, tidak berhenti di situ. Holofernes panglimanya sudah kepalanya digantungkan di kota Betulia. Sekarang terbalik. Orang-orang Yahudilah yang menyerang Holofernes. Itu diceritakan bab 14, orang-orang Yahudi menyerang perkemahan Asyur. Puja-puji terhadap Yudit, bab 15, ayat 8-13, syukur kepada Allah. Lalu Yudit juga kemudian memuji Allah, bab 16, sampai dengan ayat 17, dan tulisan ini berakhir dengan kematian Yudit. Itulah kisah Yudit
Yang sangat menarik, kembali lagi simpulan-simpulannya adalah sebagai berikut. Sudah diulang beberapa kali, tidak jemu-jemunya mengulang, ketika pemimpin-pemimpin yang biasa, usia, nama orang itu, pemimpin kota, para imam, para nabi, pemimpin-pemimpin Israel sudah tidak mempunyai jalan keluar untuk membebaskan diri dari bencana yang begitu besar, muncul tokoh perempuan. Dan tokoh perempuan ini bukan perempuan biasa, tetapi perempuan yang di dalam budaya Yahudi pada waktu itu sungguh secara sosial statusnya tidak diperhitungkan. Suatu kritik yang keras terhadap sekarang namanya bias gender. Sekarang namanya itu. Yang kedua, amat sangat jelas di dalam kisah ini keyakinan bahwa Allah itu selalu berada dekat dengan bangsanya yang sudah dipilihnya, karena Ia selalu setia untuk memberikan apa yang Ia janjikan. Pada saat-saat yang kritis, yang tampil memang dalam hal ini Yudit, tetapi sebetulnya yang tampil adalah Allah sendiri. Yang ketiga, Yudit adalah salah satu dari antara sekian banyak perempuan yang dipuji di dalam kitab suci. Kita kenal Miriam di dalam kitab Keluaran bab 15 ayat 20. Kita kenal namanya Deborah. Salah satu dari antara hakim-hakim yang tampil pada waktu itu. Ada juga Yael, perempuan yang tampil di dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim bab 4, ayat 4-21. Kesimpulan yang terakhir, saya bacakan 1-2 ayat yang bisa dianggap sebagai ayat kunci. Bab 5 ayat 12. Bab 5 ayat 12. Maka berserulah mereka kepada Allahnya, lalu Allah memukul seluruh negeri Mesir dengan bala-bala yang tidak tersembuhkan. Allah memukul Mesir. Bukan Musa yang memukul Mesir, tetapi Allah yang memukul Mesir. Yang tadi juga sudah kita baca, bab 5 ayat 21. Maka hendaklah Tuanku berjauh saja, sebab Tuhan dan Allah mereka menjadi perisai bagi mereka. Yang lebih eksplisit, bab 8 ayat 17. Maka dari itu, hendaknya kita menantikan penyelamatan daripadanya sambil mohon pertolongan kepadanya bagi kita. Pada waktu Ia berkenan, seruan kita akan didengarkannya. Bab 9 ayat 11. Sebab kekuasaanmu tidak terletak di dalam jumlah besar, dan kekuatanmu tidak pula pada orang-orang perkasa. Sebaliknya, Engkau adalah Allah orang yang hina dina, penolong orang kecil, pembantu orang lemah, pelindung orang yang kehilangan akal, dan penyelamat orang yang tanpa harapan. Itulah Allah yang dipercaya tampil di dalam kitab Yudit ini. Untuk sementara kita cukupkan di situ, kita lanjutkan percakapan kita selanjutnya dengan kitab yang berikutnya. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih, sungguh istimewa perempuan hebat seperti Yudit yang dipuji dalam kitab suci. Dirinya baik, soleh, dan juga berperan. Dan bahkan pujian bangsa Israel kepada Yudit yang telah berhasil mengalahkan bangsa Asyur. Oleh Yudit, pujian tersebut dikembalikan kepada Tuhan. Yudit ingin menampilkan bahwa ini adalah panggilan untuk menyelamatkan bangsa Israel dan juga panggilan juga agar bangsa Israel sadar bahwa Allah Yahweh selalu dekat dan menyertai mereka. Semoga kita bisa memetik banyak inspirasi dari perempuan hebat seperti Esther dan Yudit. Kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih mencurahkan rahmat kesehatan, damai sejahtera, perlindungan, dan kasih pengampunannya kepada kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.